Saya tanya, kau muslim kenapa makan ham? Dia bilang, di hukum Kirgis muslim itu boleh makan ham, babi halal, tapi ham itu haram. Saya nggak ngotot kan, karena apa? Karena Kirgis itu kan memang satu bagian dari Uni Soviet, dan bisa jadi ham itu atau daging babi yang sudah diolah itu merupakan penghasilan masyarakat itu gitu. Jadi mereka tidak. Dan ada juga yang lain, misalnya daging sapi halal kan, tetapi di daerah Kudus itu haram, karena kita menghormati, karena waktu itu Sunan Kudus itu menghormati masyarakat Indonesia yang saat itu masih beragama Hindu. Makanya di daerah-daerah itu yang terkenal itu bukan daging sapi, tapi daging kerbau. Nah, di sini kita lihat ada varian-varian yang berubah dari sini. Sementara kaum radikalis itu ingin mengubah ini. Jadi hukum yang ijma-nya itu dibuang, tinggal Al-Quran dan hadis. Masalahnya itu Al-Quran dan hadis itu juga butuh penafsiran kan, penafsiran atas menurut siapa gitu. Ini juga tidak pas. Kemudian hukum Islam itu diikuti oleh banyak orang karena apa? Karena Islam itu sangat rigid. Nabi Muhammad itu ketika beliau menetapkan suatu hukum, maka beliau pun melaksanakan dengan konsekuen. Saat zaman Nabi itu banyak sekali para sahabat atau orang-orang lingkar dalamnya Nabi Muhammad itu yang kena hukum Islam. Dan masalahnya itu adalah kaum yang sekarang itu menyatakan dirinya itu paling Islam, yang dikit-dikit haram itu, mereka tidak pernah melaksanakan hukum Islam. Minimal adalah tidak ada anggota dari kelompok-kelompok mereka yang terkena hukum Islam. Jadi apakah mereka itu suci semua? Kan tidak mungkin. Ketika kita misalnya, ketika kita setuju dengan satu hukum Islam berdasarkan satu pengajian, ya memang suatu konsekuensi logisnya hukum itu harus ditempatkan dulu ke anggota pengajiannya, baru disebarkan ke masyarakat umum. Dan itu pun yang mau melakukan boleh, yang enggak juga enggak apa-apa, tidak ada kemampuan untuk memaksa. Sekarang yang berlaku di masyarakat kan seperti itu, ngotot-ngototan segala macam. Jadi kita juga bingung sebenarnya itu yang hukum Islam yang benar itu bagaimana. Wajar kalau misalnya masyarakat non muslim itu takut sama Islam, menjadi Islamfobia. Karena Islam sendiri juga seperti saya jujur saja memiliki pemikiran yang berbeda, tetapi karena mereka itu nyebut-nyebut Islam segala macam, otomatis semua muslim akan kebawa. Kayak misalnya contohnya begini, yang di Jepang ya, kita sekarang kita kembali ke Jepang. Sekarang ada yang sudah saya singgung, misalnya yang mengandung babi. Ketika dalam sebuah pertemuan, kemudian itu ada makanan mengandung alkohol segala macam, terus kita meributkan perihal halal haramnya makanan itu. Oke, tidak masalah. Tetapi ketika si tuan rumah itu merasa tersinggung, kemudian masalah itu jadi rame dan masuk ke wilayah hukum Jepang. Kira-kira hukum Jepang itu akan membela mana? Membela yang hukum Islam atau membela orang yang tersinggung gitu? Karena waktu itu pertemuan itu memang pertemuan umum, dihadiri oleh banyak orang, bukan hanya orang Islam yang seperti itu. Dan saya yakin pasti hukum Jepang itu akan nanya, kok Anda bisa di sini? Kok Anda sangat ada mana kan di Jepang itu kan? Kita harus menghormati orang, dia sudah susah payah menyediakan makanan untuk kita, dan orang Jepang pun sudah tahu
Kalau misalnya ada tamu yang Islam, mereka tidak akan menyajikan babi gitu, menyajikan alkohol misalnya. Walaupun di Jepang juga orang-orang yang katakanlah yang mereka itu ngomongnya Islam segala itu banyak yang minum alkohol, banyak yang makan babi gitu. Terus bagaimana hukum Islam itu mau seperti apa begitu? Ini yang sangat mengkhawatirkan dalam dunia Islam.